Halo semuanya, balik lagi nih sama Nathan dan Natania. Seperti biasa, kita hari ini upload lagi video terbaru yang satu hari satu perikop. Hari ini kita akan bahas di Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikopnya Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke guys, dari perikop yang udah kita baca, kalau buat gue sendiri sih apa yang gue dapetin setelah air bah ini surut, Nuh tuh langsung ingatnya tuh sama Tuhan. Jadi begitu beres, si Nuh ini mendirikan mezbah bagi Tuhan, terus dia ngambil korban bakaran dan dia ngebakar korban itu di atas mezbahnya. Terus Tuhan kena ke Tuhan, dan Tuhan tuh dalam hatinya bilang dia nggak akan ngutuk si buminya lagi. Jadi
setelah ada kesusahan, setelah ada air bah itu, yang diingat sama Nuh tuh pertama Tuhan. Jadi kalau gue sendiri, buat gue, either itu ada apapun ya kita harus ingat pertama tuh sama Tuhan sih. Kalau yang gue dapetin sih kayak di sini itu walaupun Tuhan awalnya marah sama manusia-manusia yang udah diciptakan, dia sampai memusnahkan gitu yang namanya yang ada di muka bumi, tapi namanya hati seorang Bapa tuh dia tetap mengampuni gitu. Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan akhirnya dia berjanji tadi kayak yang udah disebutin Nathan kalau Tuhan gak akan lagi ngebuat musibah seperti itu lagi, walaupun dari hatinya mungkin manusia ada yang jahat atau gimana, tapi Tuhan punya janji untuk nggak mau melakukan hal yang sama lagi, karena Tuhan tuh tetap masih sayang sama kita. Jadi dari sini kayak yuk kita mulai belajar lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Segala apapun yang kita lagi hadapin, seberat apapun masalah yang kita hadapin, tetap dekat sama Tuhan gitu. Karena semarah-marah Tuhan sama kita, tapi Tuhan tuh masih sayang sama kita. Sama kayak sama lah kayak Bapak kita yang di bumi gitu ya. Semarah-marahnya mereka sama kita setelah kita bikin kesalahan yang mungkin fatal atau gimana, tapi namanya hati seorang bapak, dia tetap memaafkan anaknya gitu. Nah teman-teman, kita udah bahas nih yang perikop yang sangat menarik banget. Jadi buat kalian juga yang masa ada yang mau di-sharingin bareng-bareng sama kita, bisa jadi berkat buat yang lain juga, boleh langsung di kolom komentar. Nanti kita bakal bacain juga, terus yang lain juga mungkin ada yang baca, bisa jadi berkat buat mereka juga. Dan jangan lupa juga nih buat subscribe, komen, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.